best of it. Two left jab. Oh, and a right. Immediately down. And he's struck for the right hand by Arreola. Badannya memang gemuk, bahkan kurang menjanjikan untuk ukuran seorang petinju. Namun jangan diremehkan, saat di atas ring, pria ini mampu membuat sang lawan tak berdaya sepanjang malam. Dia memiliki stamina, dia memiliki power pukulan yang begitu dahsyat. Dan hari ini, member olahraga akan merangkum bagaimana kebrutalannya saat di atas ring. Dan orang-orang menjulukinya The Nightmare atau sang mimpi buruk. Petinju ini memiliki nama lengkap Cristobal Arreola atau yang dikenal dengan Chris Arreola. Cristobal, The Nightmare Arreola. That's pretty simple, you know, he's a strong guy. Arreola lahir di Los Angeles, California, US pada tahun 81. Kedua orang tuanya berasal dari Meksiko. Kebetulan rumah orang tuanya dekat dengan sasana tinju atau tempat latihan sang legenda Meksiko, Julio Cesar Chavez. Arreola yang tiap hari melihat kegiatan tinju membuatnya tergugah untuk menjadi seorang petinju. Hingga ia beberapa kali bertemu dengan Chavez. Dan dari situlah akhirnya Arreola terus mengasah tinjunya. Apalagi sang ayah juga seorang mantan petinju. Setelah kurang lebih 200 laga amatir yang ia lakoni dan berbagai kejuaraan yang ia raih, akhirnya pada tahun 2003 Arreola memulai karir profesionalnya. Saat itu ia langsung masuk kelas berat. Some big punches being thrown, and Arreola getting the best. Okay. Next thing I'm looking for is a double knockdown. Chopping right hand, cleans hurt, and he's holding it. Well, now we turn our attention to the heavyweight division where America is desperate to unearth a serious contender. Dengan bakat luar biasanya, Arreola membuktikan pada dunia bahwa ia adalah pendatang baru yang perlu diwaspadai. Chris Causer, petinju inilah yang pernah menjadi korban keganasan The Nightmare. Arreola, big right hand, clubbing punches. Causer up against the ropes, he's throwing nothing. Solid and strong. Arreola's turned his back there, Causer, and it's waved off early in the first round. Another knockout win for Cristobal Arreola, 21. And then there's Chris Arreola. Larry Merchant, what does he have to do to get from the bottom line to the top line? Necessary. Or will he turn out to be like a top baseball pitcher, CC Sabathia, who weighs 300 pounds? Big men with big talent who doesn't... Dan inilah salah satu laga di awal karirnya yang membuat namanya kian mencuat, yakni saat ia dipertemukan dengan petinju tangguh yang sulit dibuat KO, Jamel McLean. Laga ini merupakan untuk keempat kalinya Arreola untuk mempertahankan sabu WBC Amerika dan sabu NABF-nya. Arreola yang masih berusia 28 tahun itu mampu mengalahkan McLean di ronde keempat. For the fight, he turned him down and said I'm retired. And looks like maybe he's headed toward... Dari kemenangan inilah akhirnya Arreola menjadi penantang nomor 1 sang raja kelas berat dan pemilik sabu WBC, Vitali Klitschko. Chris, the two-headed heavyweight champion right now are the Klitschko brothers. How long before you feel you're ready for either one of them? I don't know, let's ask everybody. What you guys think? How much more? I think they're ready, so I gotta come ready. Jelas lawan kali ini bukanlah lawan sembarangan. Karena sebelumnya sudah banyak petinju top yang luluh lantak saat berhadapan dengan petinju Ukraina ini.
Terlepas dari lawannya yang seorang raja kelas berat, namun Arreola sangat senang dan sudah tak sabar karena laga ini berlangsung di markasnya sendiri, yakni Los Angeles. Jelas ini menjadi keunggulan tersendiri baginya. Cristobal, the Nightmare Arreola. Obey my commands and protect yourselves at all times. Touch gloves, good luck. Tak ingin membuang kesempatan emas, Arreola tampil maksimal di hadapan warganya. Namun sayang, Vitali yang jauh lebih tinggi menyulitkannya untuk diserang. Pada saat itu, Arreola memang kalah jauh soal kartu skor. Dan itu terjadi dari ronde pertama hingga ronde ke-10. Jangkauan pukulannya tak mampu mendarat dengan telak. Yang ada malah Arreola dibuat berlumuran darah di hidungnya. Melihat kondisinya yang tak memungkinkan, akhirnya sang pelatih memilih untuk menyerah saat mau memasuki ronde ke-11. Dan ini adalah kekalahan pertama dalam karirnya. Sabuk juara yang sudah ia incar sejak lama akhirnya harus pupus dengan penuh kekecewaan. Dan Arreola menangis di hadapan pendukungnya. 3 bulan setelah kekalahan ini, Arreola kembali naik ring dan ia ingin membuktikan bahwa asa untuk menjadi juara masih berkobar. Dan lawan kali ini yakni Brian Minto, petinju tangguh yang belum pernah kalah KO. Lawannya yang lebih kecil memudahkan Arreola untuk melancarkan strategi serangannya. Dan itu berhasil ia lakukan baik dari ronde pertama hingga ronde ketiga. Dan di ronde keempat inilah akhirnya Arreola mampu menjatuhkan petinju tangguh itu dengan susah payah. Kemenangan ini menjadi modal untuk bangkit dari keterpurukannya. Tahun 2011, Arreola kembali berlaga di hadapan pendukungnya. Dan yang menjadi lawannya yakni Negi Aguilera, petinju asal Dominika. Di laga ini, Arreola tampil dengan kemampuan terbaiknya. Sangat terlihat sang mimpi buruk sangat dominan, baik dari serangan maupun bertahan. Ja, fliegen hier durch den Abend und zum ersten Mal Aguilera in Not. Dan puncaknya yakni saat di ronde ketiga, serangan combo Arreola benar-benar menjadi mimpi buruk bagi sang lawan. Hat schwere Hände genommen und steht wieder am Seil, kommt nicht weg. Würde und dann ganz kontrolliert seine Hände austeilen würde, aber jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Dan inilah salah satu laga yang sulit dilupakan dalam karir seorang Arreola, yakni saat ia dipertemukan dengan pendatang baru yang sulit dikalahkan, Eric Molina. Molina saat itu berstatus pemilik sabuk WBC, USNBC di kelas berat. Molina juga seorang petinju keturunan Meksiko, sama seperti Arreola. Duel perebutan sabuk juara yang diyakini bakal sengit itu malah harus berakhir sangat cepat. Pasalnya di ronde pertama saja Arreola langsung meng-KO-nya. Dari kemenangan inilah akhirnya Arreola kembali mendapat kesempatan kedua kalinya untuk meraih sabuk juara, yakni dengan melawan sang pemilik sabuk WBC Silver. Ya, dialah Batman Stephen, petinju yang belum pernah kalah KO. Meski berstatus pemilik sabuk juara, namun Stephen menjadi underdog dan di laga ini Arreola sangat diunggulkan.
Terbukti di awal ronde, Arreola mampu unggul jauh atas Stephen. Sudah terlihat jika The Nightmare bakalan menang di laga ini. As Arreola tries a bump since he was a kid. Slides a left hand in, tries that overhand right. Namun apa yang terjadi di akhir ronde ketiga, Arreola mendapat pukulan kejam hingga ia terkanvaskan. Beruntung bel akhir masih membantunya. Meski mampu bangkit, namun kondisi hidungnya sudah mulai cedera hingga hidungnya sampai patah. Atas kejadian itulah membuat cara bermain Arreola mulai menurun dan ia sudah kehilangan kendali. Dan benar saja, setelah diumumkan, Arreola akhirnya kembali merasakan kekalahan lagi. Dan itu membuatnya kembali kecewa. One day I may see him again and it'll be a different story, man. So I want to congratulate him. His game plan prevailed, but I'll be back, I promise. Thank you, Chris. Thank you, man. Chris Arreola joining us. Dari kekalahan menyakitkan itu, 5 bulan kemudian Arreola kembali mendapat kesempatan untuk merebutkan sabuk juara. Yakni ia dipertemukan dengan sang pemilik sabuk WBC internasional, Seth Michel. Fight hard, just fight clean. Touch him up and good luck to both of you. Tak ingin kalah secara beruntun, kali ini Arreola tampil menggila. Bahkan sejak ronde pertama dimulai, Arreola langsung gaspol. Dan inilah salah satu kemenangan tercepat dalam karirnya. Kemenangan ini menjadikan Arreola sebagai penantang nomor 1 lagi untuk merebutkan sabuk WBC yang kosong. Lagi-lagi yang menjadi lawannya yakni Benman Stephen, orang yang pernah membuat hidungnya patah. Laga rematch ini sudah panas sebelumnya dan keduanya saling bersih tegang. Let's just say this, man. You drink. Come this set. I drink. I'll drink you off the table any day, also, man. Shit. I'll drink and then this Saturday I'ma f*** up. That's a god honest truth. You'll see this Saturday, man. You'll see this Saturday. Man, I ain't scared. Ain't nobody scared of you. Trust me, bro. Trust me. You'll see this Saturday. And I'ma keep coming. This Saturday, I'ma keep coming. I'ma win this title. I'm not gonna, you know what? I don't even. Arreola yang sudah tak sabar ingin membalas kekalahan sebelumnya, ia perlihatkan di ronde-ronde awal. Dan lagi-lagi, ia sukses memainkan strateginya. Namun apa yang terjadi? Kejutan hadir saat di ronde ke-6. Arreola yang super tangguh itu malah kali ini ia sampai terkanvaskan 2 kali. Lebih parahnya ia sampai linglung. Dan ini adalah kekalahan KO pertama dalam karirnya. Dan sejak kekalahan itulah Arreola benar-benar sudah hilang masa kejayaannya dan ia lebih banyak mengalami kekalahan. Terlebih